Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan share lagi materi mengenai sumber daya alam. Nah, sebelum kita lanjut mengenai sumber daya alam, kita pelajari dulu mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut dengan SDA adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Kemudian jenis sumber daya alam berdasarkan potensi ada 4. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Yang keempat adalah sumber daya alam waktu. Kita bahas satu persatu mengenai sumber daya alam berdasarkan potensi ini. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, dan kincir angin. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, berdasarkan sumber daya alam ruang akan semakin sulit untuk dipenuhi, karena semakin banyak penduduk maka ruang yang tersedia akan semakin sedikit. Kemudian yang keempat adalah sumber daya alam waktu, yaitu sebagai sumber daya alam waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Sebagai contoh, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Kemudian jenis sumber daya alam berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Yang kedua adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, kita bahas satu persatu kedua sumber daya alam ini. Sumber daya alam non hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan angin. Kemudian berikutnya adalah sumber daya alam hayati atau sering disebut sumber daya alam biotik, yaitu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Kemudian jenis sumber daya alam berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifat. Ada 2 jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita bahas satu persatu kedua sumber daya alam ini. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang dalam mengadakannya atau mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Nah, bisa melalui siklus ataupun melalui reproduksi, contohnya hewan, tumbuhan, air, dan udara. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukan yang sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukan kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang membawa manfaat. Belajar geografi itu menyenangkan.